Satu yang bakal kita singgahi sebelum ke surga itu sakaratul maut, kematian. Kalau kita kada mati, kada bakal ke surga. Bila mati ini kita persiapannya kada bagus, kada bakal sampai ke surga. Sakaratul maut merupakan sesuatu yang pasti dilalui oleh setiap manusia yang ingin ke surga. Nah, kita hitung, kalau aku kena sakaratul maut, apa bekal yang aku siapkan di masa sakaratul maut itu? Apa kira-kira bekal kita sagan sakaratul maut? Nah, walaupun kita punya bekal banyak, cuma kalau persiapannya kada bujur, itu kesusahan kita, kesulitan. Bisa duit banyak, cuma anaknya dalam tas, di bawah bagasi, kada kau ambil kita. Di pesawat tuh, pesawat duit sering banyak kan, dibuat dalam kupur, di bagasi. Datang pegawai pesawat menawari barang apa lawan kita, kawan nukar kita, kada kawan duitnya di bagasi, banyak kayak pesango. Kenapa andaknya kada pas? Nah, bekal akhirat pun demikian. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ada amalia-amalia khusus yang disiapkan untuk tempat-tempat itu. Pertama yang kita mesti lalui itu adalah sakaratul maut. Nah, kayak apa cara supaya sakaratul maut ini husnul khatimah? Karena bila ini kada husnul khatimah, kada bakal sampai ke surga. Kalaupun sampai ke bisa macam-macam yang dilalui, susah payah. Nah, jadi kita hitung sejak dini sanggup untuk sakaratul maut supaya husnul khatimah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita? Ujar Nabi kita, kematian itu sesuatu yang sangat sulit. Sakitnya mati itu komplit ruhani dan jasmani. Itu sakitnya mati. Satu sakitnya sakit penyakit dulu. Malaikat mencabut nyawa dari urat-urat. Itu sakit luar biasa. Ujar Nabi kita mengatakan sakitnya luar biasa. Ini Nabi yang mengisahkan. Satu itu. Sakit yang kedua sakit hati. Apa sakit hati? Meninggalkan anak, meninggalkan laki, meninggalkan bini, meninggalkan kabun, bagi nambisi kabun, meninggalkan mobil, bakal bisa membisi mobil, meninggalkan gedung, nambisi gedung. Sakitnya hati luar biasa. Kalau kita bisi gedung, gedung kita hilang sebuah, sakitlah hati, sakit. Mati pang, semuaan ditinggalkan. Bayangkan sakitnya hati orang hendak mati itu. Apalagi rumahku negananya, kayaknya aku mati, biniku kawin ke lain. Sakit beban hati mikirkan itu. Mana sudah penyakit di awak, tambah sakit hati, bakal meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan hal-hal yang dicintai. Jadi sakitnya mati itu komplit sakitnya. Nah, disitulah Nabi kita memberikan doa supaya kita nyaman menghadapi mati itu. Banyak doa, tapi ada semua doa untuk itu. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan, beliau berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa dipakai Nabi. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian, wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan itu mati atasku. Ini doa dibaca Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku 'alal maut, menghadapi mati, wa hawwinhu 'alayya, mudahkan mati itu atasku. Nah, kalau kita takutan menghadapi mati, baca doa nih. Mungkin ada takutan, kada baca, kada apa-apa. Merasa takutan mati, baca doa nih. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan itu kematian atasku. Nah, itu doa. Yang kedua, menghadapi sakaratul maut itu, ujar Nabi kita, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa la ilaha illallah teman penghibur kita waktu kita mati. Jadi dua itu,
sekada-kadanya persiapan kita yang kita perhitungkan sejak sekarang untuk menghadapi sakaratul maut itu. Pertama doa, yang kedua perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Supaya apa? Karena la ilaha illallah ini akan menjadi teman menghibur kita pada waktu sakaratul maut. Bini kada kau menghibur, laki kada kau menghibur, anak cucu kada kau menghibur lagi. Yang bisa menghibur kita waktu sakaratul maut hanya satu, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita beramal la ilaha illallah berapa kali sehari, itu kan di waktu sakaratul maut dia akan muncul menjadi penghibur kita, penentram hati kita menghadapi malaikat maut itu. Nah, jadi ini bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian. Yang kedua yang mesti kita hadapi, mesti kita jumpai, fitnatul qabri, fitnah kubur. Kubur itu fitnah, kubur itu ujian, sempit, gelap gulita, banyak cacing, banyak ulat, ada ular, macam-macam. Belum lagi munkar nakir, belum lagi himpitan kubur. Nah, kalau kita kada persiapkan itu sejak sekarang, pasti kesusahan masuk kubur. Kenapa? Karena kita kada pernah membiasakan masuk kubur. Kita kada pernah membayangkan kubur itu kayak apa. Tapi Nabi mengatakan bahwa kubur itu, ujar Nabi, tempat yang paling sulit. Kalau di situ kita kada punya persiapan, kada punya bekal yang khusus untuk kubur, kita kesusahan. Dihimpit kubur, datang malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan. Menakutkan munkar nakir. Nah. Lalu apa Rasulullah mengajarkan kita untuk bekal khusus menghadapi fitnah kubur ini? Rasulullah menyatakan, man qara'a suratal mulk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Siapa-siapa yang membaca surah muluk tabarak tiap-tiap malam, dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, baca surah tabarak kulla lailah, tiap-tiap malam baca itu, maka kubur kita akan luas, kubur akan terang, munkar nakir akan bisa kita jawab, himpitan kubur akan dicegah oleh surah muluk itu. Jadi orang-orang bahari mengamalkan tabarak itu persiapan untuk alam kubur, persiapan alam kubur. Yang mana surah-surah lain di Al-Quran fungsinya tidak demikian. Surah Waqiah bagus tapi kada untuk kubur, surah Yasin bagus tapi kada untuk khusus kubur. Yang untuk kubur ini surah muluk, tabarakalladzi biyadihil muluk. Itu tiap-tiap malam kita siapkan juga bekal itu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, menganjurkan untuk menghadapi kubur itu doa berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa di tasyahud akhir biasa. Nah, itu doa supaya kita selamat dari azab kubur. Karena kubur pasti kita lalui, pasti kita masuki. Kalau kada ada persiapan, kita akan susah. Kemudian yang ketiga yang kita akan hadapi, al-muqsu fil qabri. Kita di kubur itu diam. Berapa lawas kita diam di kubur? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di kubur. Nah, ribuan tahun di kubur, kalau kada ada bekal, kita bisa membayangkan. Jangankan 1000 tahun kita kada ada bekal, seminggu aja kita kada ada bekal. Nah, ini dalam kubur sekian tahun kita, apa sanggup kita? Itu mesti diihsa, mesti dihitung. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhsi, sembahyang kada kawal lagi di kubur, puasa kada kawal lagi di kubur, amaliyah kita di kubur putus. Nah, Rasulullah mengajarkan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Jadi bila mati manusia, putus sudah amal, kada bisa berbuat apa-apa lagi. Jika dalam kubur membaca la ilaha illallah, kada jadi pahala lagi. Dalam kubur membaca salawat, kada jadi pahala lagi. Karena bukan zamannya taklif. Di kubur itu bukan zamannya kita dibebani untuk sesuatu.
Nah jadi dalam kubur itu putus sudah amal, kalau bisa apa-apa kecuali 3 hal. Nah 3 hal yang kada putus terus mengalir ke dalam kubur walaupun kita sudah meninggal, terus datang dalam kubur. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah sedekah jariyah, kita bisa dia sudah ada berwakaf semitir segi 4 tanah, 4 nukar orang bulah masjid, 4 dibangun masjid. Nah maka selama masjid itu disembahyangi orang, terus mengalir dalam kubur pahalanya. Ini yang menyamani di kubur, ini yang menyamani di kubur. Amal lain sudah kada bisa. Ada bertinggal sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ada ilmu yang kita ajarkan yang diamalkan orang. Imam Bukhari mengumpul hadis, mengarang kitab hadis. Imam Bukhari 1000 tahun lebih yang lalu dibaca orang kitab Bukhari sampai hari ini, sampai pahalanya mengalir lawan sidin. Terang kubur sidin, luas kubur. Kenapa? Setiap kali orang baca kitab Bukhari sampai pahala. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya tahun 500-an Hijriah, ribuan tahun sudah. Dibaca kitab Ihya sampai pahala Imam Ghazali. Tarang kubur sidin, lapang kubur. Kenapa? Karena ada ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Abahnya dalam kubur, anaknya yang berdoa, ya Allah ampuni dosa abah mama, ya Allah rahmati kubur abah mama, lapangkan. Nah, karena ini anak saleh, doanya diijabah Allah, nangkoi tentarang kuburnya, lapang kuburnya. Nah kalau kita bersiap-siap untuk dalam kubur, antara 3 nih, baik ketiga-tiganya bagus lagi. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang dipakai orang, ada anak saleh yang mendoakan kita. Maka selama itu jalan, dalam kubur pun dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang pasti kita lalui untuk menuju surga itu adalah mahsyar, lapangan berhimpunnya seluruh makhluk manusia dari Adam sampai hari kiamat. Nah, mahsyar, di situ kada ada warung, kada ada warung. Di situ kada ada orang berjual apa-apa. Kayak apa cara kita menghadapi di mahsyar itu? Ada satu umat di mahsyar nih, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan tahun di padang mahsyar. Kayak apa kita? Kita di sana itu sama jalan kita di sini, berasa, melihat, mendengar. Itu pindah tempat. Kita di dunia sakit dikibit, di padang mahsyar pun enak, sakit juga dikibit. Kada ada bedanya. Kalau belain lawan di sini kada. Kita di sini makan kenyang, di padang mahsyar pun makan kenyang juga. Kita di sini haus, padang mahsyar haus juga, sama. Cuma tempatnya aja beda. Kitanya kita ini nih bang orangnya. Walaupun kita lain kita kada kita orangnya. Coba kita lihat gambar kita. Yang umur 50 tahun lihat gambar 10 tahun bahari. Iyalah kita nih tuh. Iya kita nih tuh. Cuma 10-50 tahun lalu kita masih halus, masih baik. 50 tahun sekarang kita iya itu juga orangnya. Di sini dikibit sakit, dulu sakit juga dikibit. Kan tidak beda. Walaupun tubuh kita belain, tapi kita nih ya itu orangnya. Yang dikubur kita nih panggilnya, yang di mahsyar kita nih juga orangnya. Nah di situ kan ada apa-apa yang diharapkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi padang mahsyar kayak apa supaya jangan haus, jangan lapar, jangan ditelanjang di situ. Kapan sudah hancur? Kapan hancur? Lalu Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man kasa fid dunya lillah kasahullah, wa man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah. Di padang mahsyar ujar Nabi, manusia sangat susah payah, telanjang, lapar, haus. Siapa dalam dunia suka memberi pakaian, dalam dunia suka berbagi baju, dalam dunia suka. Kasahullah, di padang mahsyar kena diberi Allah pakaian, baju yang diberikan. Kalau untuk menghadapi padang mahsyar, pakaian.
Memberi hambal bang, lain kisahnya hambal. Walaupun berpahala juga. Memberi selimut, lain kisahnya. Khusus menghadapi ini, mesti baju yang kita beri. Rupiah beriakan 2 orang, baju beriakan 2 orang, selawar beri orang. Supaya apa? Di padang mahsyar itu yang kita berikan itu dikembalikan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita bersedekah baju itu ada kekhususan, ada kelebihan daripada kita bersedekah duit. Sedekah duit itu berpahala juga. Tapi kalau untuk padang mahsyar itu lain kisahnya. Ini perlu baju, bukan perlu duit di padang mahsyar. Waman at'ama, siapa yang memberi makan dalam dunia lillah, karena Allah. Dalam dunia kata memberi makan di orang. Bukan nasi bungkus dibaginya lillahi ta'ala. Kadang mengia orang ke rumah, mengundang orang ke rumah diberi makan karena Allah Ta'ala. Nah orang yang demikian dalam dunia at'amahullah, di padang mahsyar dapat makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman saqa lillah sakahullah, siapa yang dalam dunia suka memberi air minum karena Allah, sakahullah, di padang mahsyar diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersedekah itu mesti bervariasi. Kadang-kadang kita bersedekah duit, bagus. Ini waktu lain bersedekah baju, bersedekah nasi, bersedekah apalagi air minum. Karena fungsinya lain-lain, kegunaan lain-lain. Orang yang kada biasa bersedekah baju, sedekah duit aja, di padang mahsyar telanjangnya. Telanjang. Kenapa? Dalam hidup pada pernah bersedekah baju. Karena hadis saya mengatakan, man kasa, siapa yang memberi pakaian lillah karena Allah, kasahullah, Allah beri pakaian dia. Para kaya raya sedekah baju, dipilih-pilih waktunya. Nah itu untuk menghadapi padang mahsyar. Kemudian yang kelima yang pasti kita lalui sebelum masuk surga, al-hisab, dihitung. Dihitung. Berapa diberi umur? 60 tahun. Dihitung. Berapa berbuat baik, berapa berbuat dosa, berapa nikmat yang diterima, kemana aja membelanjakan, kemana aja mau dihitung oleh Allah. Nah kalau kita kadang menghitung di dunia ini, kita bakal kesulitan di situ. Kalau kita sudah menghitung duit 1 juta di kabat, hitung 1 juta di kabat, kita pas orang hitung ya orang, sudah berkabat 1 juta, 2 juta. Baru bisa bakul bisi kita, hitung ya orang. Nah, menghitung kayak apa? Mungkin berhitung dulu. Dalam dunia aja susah kita, apalagi di akhirat. Kalau kita kadang menghitung dalam dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzalu fa innahu ahwanu 'alaikum bil hisab ghadha. Ujar Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu dulu di dunia, karena itu mempermudah nanti di akhirat. Mudah. Kalau sudah kita biasa menghitung, mulai besokan tadi sampai kemayan gitu amal. Yang baik alhamdulillah, yang kada baik astagfirullah wa atubu ilallah. Dihitung. Kayaknya subuh kita hitung pulang, mulai maghrib sampai subuh. Sembahyang maghrib, baca Quran, ini itu alhamdulillah. Oh tadi ada berbuat dosa di sini astagfirullah wa atubu. Kita hitung dahulu. Kini di padang mahsyar kita kada sulit lagi karena sudah berhitung berdahulu. Ditambah lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat hisab yang mudah. Aisyah mendengar, wahai Rasulullah, pian berdoa apa tadi? Ya Nabi, supaya hisab itu mudah kita di akhirat. Nah, kada disulitkan oleh Allah. Hisab secara umum aja. Kada hisab nang detail kada. Nah, hisab secara global nyaman lah kas. Kalau tunggu bijian dihitungi, susah payah kita. Nah itu untuk menghadapi hisab yang mudah. Yang keenam yang kita mesti lalui al-mizan, timbangan. Habis dihisab ditimbang amal. Nah ditimbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah, orang yang timbangan kebaikannya menang, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang timbangan amalnya kebaikannya ringan, dia akan celaka. Nah, lalu kita disuruh mencari amal. Mencari amal, apa amal yang paling berat untuk timbangan kebaikan ini? Amal ibadah taat karena kehitungan banyaknya.
wirid, zikir, macam-macam zikir, macam-macam amalan, wirid, ratib itu ini. Kalau kita baca semuaan, kada mayu waktu, kada mayu umur. Buku amalan lain kandalnya nah. Baca sebenarnya hari kada mayu waktu. Nah, lalu kita disuruh memilih. Nabi juga melajari mana yang paling perlu diamalkan, mana yang paling perlu diutamakan. Karena semua kan kada mampu manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqala min husnul khuluq." Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah, ini membantu kita, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma husnul khuluq?" Apa gerang baik budi pekerti itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, "Tasilu man qata'ak." Engkau menghubungi orang yang selama ini memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ta'fu amman zalamak. Engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kita memaafkan orang yang menzalim kita. Orang pernah menampiling kita, atau orang pernah mengambil harta kita, kita maafkan. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat sama laman suntuk. Mulai isya sampai subuh ini pasahapan orang bayang, pahalanya berpahala. Tapi mana kena ganalnya, mana beratnya di timbangan lawan kita memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Ganal itu, besar itu pahalanya. Nah. Wa tu'ti man haramak, dan memberi orang yang kada pernah memberi engkau. Itu ganal pahalanya, membantu untuk timbangan amal kebaikan. Ini mentempe di warung ada sombiri minum kita. Padahalnya orang sugih, tempe makan di warung kada pernah membiarkan kita makan. Iya, kalau kita masuk baik akhlak, orangnya seumuran dia bayari aku makan nih, hari ini aku bayariakan. Jam berapa makan? Bayari. Padahal kada pernah berbuat baik lawan kita. Nah, tapi kita bayari makannya. Itu namanya wa tu'ti man haram. Nah, pahalanya itu sembahyang 1000 rakaat masih tinggi sebungkus nasi dibayari orang yang kada pernah memberi kita makan itu. Nah, ini memberatkan timbangan amal. Makanya amal itu ada martabat-martabatnya. Ada amal ini sekian pahalanya, ini tingkatannya, ya ini tak kurang, ini tak kurang. Jadi pilih-pilih.